Shalom, renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf berjudul Bersedialah Setiap Saat. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 2 Petrus 3 ayat 14. Setelah melihat akan semua tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kedatangan Yesus yang kedua kalinya, maka kesimpulan apakah yang dapat kita ambil? Secara berulang-ulang kali, Alkitab telah memberikan jaminan kepada kita bahwa Yesus akan datang segera. Nah, apakah Ia akan datang pada bulan depan atau tahun depan, 5 tahun mendatang, 10 tahun lagi, ataukah 20 tahun lagi? Tidak seorang pun yang mengetahui dengan pasti. Yesus sendiri menyatakan dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Hari-hari terakhir ketika Kristus berada di atas dunia ini, Ia pernah menceritakan sebuah perumpamaan mengenai 10 anak darah untuk menggambarkan pengalaman jemaat pada akhir zaman. 2 golongan anak darah itu mewakili 2 jenis orang yang percaya, yang mengaku serta menanti kedatangan Tuhan. Mereka disebut anak darah karena mereka mengakui mempunyai iman sejati. Pelita mereka melambangkan firman Tuhan, sedangkan minyak mereka melambangkan Roh Kudus. Sepintas lalu kedua kelompok ini tampaknya sangat serupa. Kedua-duanya berangkat untuk menyongsong kedatangan pengantin itu. Kedua-duanya mempunyai minyak dalam pelita mereka, dan tingkah laku mereka pun kelihatan tidak jauh berbeda. Semua telah mendengar pekabaran bahwa Kristus akan datang dan menantikannya. Akan tetapi, hari kedatangannya ditangguhkan sehingga iman mereka diuji. Tiba-tiba di tengah malam, yaitu pada malam yang paling gelap gulita dalam sejarah dunia, mereka mendengar seruan sebagaimana yang tertulis dalam Matius 25 ayat 6. Mempelai datang, songsonglah dia. Nah, perbedaan antara kedua kelompok itu menjadi jelas karena beberapa dari mereka, di antara mereka sama sekali tidak siap bertemu dengan pengantin itu. Anak darah yang bodoh menggambarkan kelompok yang munafik, di mana mereka menghormati kebenaran firman Tuhan, akan tetapi melalaikan minyak, sehingga mereka tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus, bagaimana yang digambarkan dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 3. Mereka telah puas dengan pekerjaan yang dangkal dan belum jatuh pada Yesus Kristus, batu karang itu. Mereka kelihatannya mempunyai kehidupan yang baik, akan tetapi kosong dari kuasa Allah. Kita mengharapkan bahwa kita akan termasuk dalam kelompok yang siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Untuk itu kita harus tetap dalam persekutuan dengan Yesus, sehingga senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus dan siap menyambut kedatangan Yesus kapan saja Ia datang. Tuhan Yesus memberkati.